tiap jam 12 malam orang-orang kan stres nih. Terus biasanya di dorm itu kita buka jendela terus kita teriak selama 1 menit. Jadi kayak dari 00 pokoknya sama 00 sampai sebelum 00.01. Jadi kita kayak teriak, kita mau sumpah serapah, mau apa ya, penting kita teriak, kita keluarin semuanya. Selamat datang di Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Halo semuanya, perkenalkan aku Patu Janitra dari Teknik Arsitektur 2018. Halo, aku Melisan dan aku dari jurusan Hubungan Internasional 2018. Halo semua, aku Juan Rafael Putra Pratama, aku dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Halo, aku Harto Zuzran dari Antropologi Budaya angkatan 2018. Yeay! Teman-teman, kabarnya gimana setelah dari program IISMA? Baik, tapi kayaknya gara-gara kita sama-sama 2018 berarti sama-sama skripsian kali. Iya, aduh, skripsian. diingetin anjir. Belum ada progres ya? Sama. Baru selesai KKN ya bahkan kalian berdua. Iya, baru selesai belum KKN. selesai. Belum selesai ya? Belum Iya, maunya penarikan. Oke, jadi kemarin waktu di IISMA kalian milih house country atau university itu ya? di mana ya? Kalau aku di US dan universitasnya di Michigan State University. Kalau aku sendiri soalnya aku milihnya di KU Leuven di Belgia. Kalau aku di UK, di University of Birmingham. Kalau kamu tahu Aston Villa tuh dari situ tuh. Oh gitu. Kalau aku di Penn State University, itu musuhnya Michigan kemarin. Last game-nya football ya? Iya, Penn State kalah. Nggak ngerti. Untuk tips and trick memilih host country-nya kalian kira-kira ada nggak sebelum memilih? Oh, aku mau di Penn State gitu. Bentar, dia dari tadi nanya kan, coba kamu jawab dulu. Kamu jawab duluan. I am a curious Kamu jawab person. duluan. Jadi Silakan. kalau aku sendiri sebenarnya nih teman-teman, aku tuh milihnya tuh di Sapienza University di Italia. Oh gitu. Tapi waktu keterima, aku tuh diterimanya di KU Leuven. Dan aku tuh sama sekali nggak riset apapun soal Belgia. Kok bisa kepindah gitu tiba-tiba? Nah itu juga nggak dikasih tahu sama panitianya. Cuman tiba-tiba udah gitu aja, dan waktu aku tanyain ke KUI masing-masing, mereka bilangnya yang final adalah draft yang terakhir. Jadi ya aku ngikutin saja. Kalau misalnya aku tolak ya bisa, tapi aku nggak mau. Ya boleh. Tapi nggak apa-apa lah ya so far pindah ke Belgia. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting Eropa. Saya suka. Kalau yang lain gimana nih? Nah, kalau aku tuh untungnya aku dari awal sampai akhir tuh milihnya ya di situ, keterimanya di situ. Nah, cuman kalau awal kenapa sih aku milih Birmingham itu pertama dari makulnya. Karena kalau di ISMA itu kan kita ditawarin ada 10 pilihan ya kalau dulu ya. Terus kita suruh milih 3 sebenarnya kalau di UK. Dan kebetulan itu matkul-matkulnya itu cocok sama yang di University of Birmingham. Jadi ya udah aku masuk ke situ. Terus kebetulan di Inggris aja. Ambil apa aja? Nah, kalau aku tuh yang pertama aku ambil Principle of Economics. Aku teknik mesin, nyebrang batu. Terus habis itu aku ngambil mata kuliah manajemen. Jadi namanya tuh Organizations, Management and Entrepreneurship. Taman nyebrang tuh. Terus yang terakhir itu Global History. Jadi tentang sejarah gitu. Wah. Jadi nggak ada tekniknya sama sekali? Nggak ada. Jadi kan emang salah satu tujuan ISMA itu kan emang mengambil mata kuliah yang nggak kita ambil sebelumnya. Jadi ya emang salah satu tujuan ISMA. ISMA keren banget. Kalau aku sih waktu itu kan ada daftar kan, terus aku cuman kayak cap-cip aja gitu. Serius? Kayak Penn State gitu. Serius? Enggak. Dulu kalau aku sih awalnya pengen pilih Polandia waktu itu. Aku lupa namanya, kayak Warsaw atau apa gitu. iya, Warsaw. Kan karena banyak tuh katanya tuh dari Indo. Terus karena aku kan mungkin nggak confident ya kalau misalnya nggak di English speaking country gitu. Terus aku nanya, ada temanku anak FIB juga, dia itu di Penn State kan, udah pilih Penn State, dia udah kayak udahlah Penn State aja udah bener gitu kan. Terus aku kayak nyari teman aja lah, aku kan mikir daripada aku udah bahasa Inggrisnya sebelum ISMA aja udah kayak tertatih-tatih, apalagi nanti kalau di tempat yang non English country gitu. Jadi kayak ya udahlah aku pilih coba Penn State, terus keterima bareng deh. Mantap. Kalau kamu? Kalau aku dulu dari course-nya. Jadi aku kan cari-carinya dari course nih. Kan
di websitenya ya itu kan selain ada universitasnya ada juga course-nya, tapi aku awalnya nggak lihat universitasnya dulu, aku lihat course-nya dan aku lihat di Michigan ini ada bahas tentang film, jadi kita belajar tentang film, terus juga sex, gender and ya itulah intinya. Itu dan itu aku merasa menarik banget kan dari situ kita belajar film, tapi setelah keterima di MSU malah nggak bisa ambil itu, jadi kayak kalian ada ini nggak sih penyesuaian? Iya, Oh, ada, jadi ada, aku gitu, benar. jadi aku dulu milihnya apa aja gitu kan, 4, kalau US milihnya 4 ya, kamu 4? aku boleh 5 malah. Oh boleh 5, aku 4, jadi aku milih 4 dan 4-4-nya harus di adjust lagi, jadi setelah keterima di MSU aku harus milih lagi course-nya gitu. Awalnya agak aduh gimana nih, karena kan aku milih MSU karena ya aku pengen belajar film belajar tadi itu. kan, cuman pada akhirnya ya apa juga sih gitu, karena masih sama-sama menarik gitu. Karena ada ini gak sih kayak prerequisite gitu gak sih? Bener ada prerequisite-nya. Aku baru ingat. Iya itu. Kalau kamu ada apa ya fakta-fakta unik nggak waktu milih course-nya atau gimana gitu? Karena kan kalau kamu kan pindah ini. Aku masih ingat. Jadi aku tuh ada sempet bingung mau ngambil apa, terus aku ngambil kelas namanya European Union's Politics gitu. Dan kebetulan kan aku di Eropa, jadi kayak beneran belajar langsung di Cocok tempatnya. banget, Dan yang ngajarin aku itu adalah orang yang bekerja di EU. Jadi dia waktu di kelas dia sangat memperingatkan untuk nggak boleh foto dia sama sekali atau dia bakal tahu. Wow. Sampai kayak gitu ya. Iya. Itu ngomongin tentang apa tuh, kalau boleh tahu? Lebih ke sejarah terbentuknya EU, terus apa sih yang dikerjakan di sana dan cara pengerjaan itu seperti apa? Kayak rahasia dapurnya tuh ada di situ semua tuh. Nggak rahasia. Ya, sekiranya begitu. Oke. Kalau dari yang lain? Ada yang unik-unik lagi nggak? Enggak, udah gitu doang. Nah, kalau dari aku tuh hampir mirip sih. Jadi sebenarnya kan itu kan ditawarin 10 tuh. Dan ternyata tuh mayoritas tuh matkul yang bisa diambil di semester 2. Padahal kita kan masuknya hitungannya semester 1. Jadi harus beneran nyari lagi. Jadi di univnya tuh ada jurusan apa, terus kita lihat matkulnya beneran satu-satu. lagi gitu ya? Iya, hitungannya kayak KRS-an lagi, kayak beneran manual. Sama sih, aku juga kayak gitu. Kalau aku waktu itu dikasihin ada DPA-nya gitu. Jadi kayak kita nanya aja, kira-kira boleh gak? Jadi akhirnya kan itu ada 10 tuh list kan. Terus semua ke 10 award di ISMA di Penn State tuh ganti dari list yang udah dikasih. Karena mereka langsung lihat, oh ternyata bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Jadi kayak ada kebebasan tertentu sih, itu enak banget sih kemarin. Karena ini ya, mungkin karena kita juga kehitung sebagai mahasiswa reguler di sana, jadinya nggak ada pengkhususan kamu cuma bisa ambil ini. Iya, nggak ada kuota kelas gitu. Bahkan aku waktu itu ada prerequisite, terus aku kayak inilah kayak mohon dalam tanda kutip ke dosennya, aku email gitu, terus aku kasih tahu kalau di Indo, di Antro ada gak mata kuliah yang kira-kira tuh sesuai dengan prerequisite-nya dia gitu kan. Aku kasih transkrip, aku minta, aku obrolin, aku punya interest ini, terus aku punya skripsi ini, pengen bahas tentang ini nih gitu. Iya. Udah cocok. Walaupun di sana belum ngerjain skripsi, paling enggak ada ini lah, ada visioner gitu kan. Terus kayak akhirnya ada 3 mata kuliah udah langsung dibolehin gitu sama dosennya karena kita tweet aja sama mereka. Tuh seru sih. Oke, menarik ya. Aku penasaran, aku punya pertanyaan. Kan kamu tadi dari teknik mesin. Iya, teknik mesin. Nah, kamu belajar itu kan ngambil FEB semua tuh ya, Iya, matkulnya. beneran sosial Ada kesulitan nggak sih? pasti ada. Nah. Dan emang kayak beda banget dunianya. Gimana cara kamu overcome itu? Nah, tapi kebetulan untuk matkul-matkul yang kuambil itu bukan matkul yang tingkat atas. Jadi sebenarnya matkul-matkul dasar gitu. Oh. Dan kebetulan kalau di Univku itu kan ada PPI juga. Jadi bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya. Terus juga Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya. Nggak dicari? Kalau di Amerika namanya kan permias kan. Oh, beda. Beda. Takutnya bisa jadi clickbait. Jadi gitu bisa tanya-tanya. Terus kebetulan yang satu awardee sama aku itu kan ada anak UI dan dia tuh juga anak ekonomi. Jadi aku bisa tanya-tanya tuh kalau yang tentang ilmu sosial gitu-gitu. Jadi ya it's okay lah. Terus yang UI ngambil teknik. Enggak. UI dia ngambil sosial, cuma sosialnya beda. Oh, iya. Oh iya. Terus kalian tuh selama proses penerimaan di ISMA itu kan ada kayak banyak seleksinya ya, kayak nulis esai, wawancara. Itu kalian persiapan itu apa aja sih?
esai ya? Iya. Yang lain dulu deh. Silakan. Juan mungkin. Oh iya, Juan. Kan kalau esai kita itu kan formatnya kayak ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan kalau nggak salah. Terus Iya, kayak iya. ada disuruh ngisi kotak. Menurutku sih yang pertama riset dulu sih. Jadi kita harus tahu kayak kita nyari Google kayak kira-kira orang lain tuh jawabannya kayak gimana sih, atau gimana sih layout jawabannya gimana, mungkin yang sopan, yang rapi. Karena kadang-kadang tuh kalau kita belajar bahasa Inggris kan bahasa Inggris yang casual gitu. Tapi kan kalau dimasukin di formal-formal mah kita boncos semua. Ya kan? Makanya harus dipelajari itu juga. Terus mungkin kalau jawab pertanyaan esai itu harus berbasis fakta, jangan cuma ngawang-ngawang doang. Jadi misal kelebihanmu tuh apa? Mungkin kelebihanku tuh mudah bersosialisasi atau dan lain-lain. Dan tapi kamu harus tunjukin juga, mungkin kamu ikut organisasi A, organisasi B, prestasimu apa, kontribusimu apa. Jadi ya emang harus kayak gitu. Berarti di backup sama proof Iya, ya? di backup sama Oh, proof oke. gitu. Kalau aku sih gitu doang sih. Atau yang lain kayaknya lebih gahar-gahar nih tipsnya. Enggak. Panas. Gimana nih, Penn State? Tapi sebenarnya sama aja sih. Pada intinya adalah kita tetap harus punya referensi kan? Iya. Karena gimana pun kita ada data-data terus juga insight dari luar, tapi yang paling penting juga adalah kita harus personalize, jadi benar-benar semuanya tuh berasal dari kita sendiri, jangan mengada-ada Iya. tadi juga, benar-benar berasal dari kita, ngomongin fakta. Jadi sebenarnya kenapa kita harus jujur ya dalam menulis esai, karena itu juga bermanfaat buat nanti interview gitu kan. Benar. Karena biasanya interview kan dari esainya Iya. nih, dan kalau misalkan esai kita nggak berasal dari kita sendiri, nanti kita Blunder nanti ketahuan ya, iya. Ntar dicek ntar, oh Iya, beda. waktu ngomongin sesuatu dari esai itu di interview ya kita bingung sendiri, dan ya makanya kita harus benar-benar personalize dari essay dan juga mungkin dari motivation letter juga. Iya, Bener. bener banget. Gitu sih. Kalau aku sih yang paling aku ingat pas esai itu aku bikin semacam kayak storytelling gitu. Jadi kayak karena balik lagi dengan apa yang bilang Fatu tadi kan, kayak dibikin personalize gitu, dibikin secara personal gitu. Jadi aku berasa kayak cerita aja sih sebenarnya. Aku kayak naruh paling utama tuh kayak misalnya goalku dan motivasi untuk ikut ISMA tuh kira-kira apa, itu udah paling atas, dan akhirnya semua esai itu akhirnya bisa di refer back ke goal dan motivasi Iya, itu gitu. Itu sih yang menurut aku bikin esaiku juga jadi jujur, dan aku pun juga nggak hesitate juga buat refer kepada esai yang aku tulis gitu. Iya. Kalau menurutku tuh yang personalized tuh bener banget sih. Karena bayangin aja pewawancara mau ngeliatin berkas kita satu-satu, ada puluhan ribu mahasiswa, kita liatin satu-satu, emang harus dibedakan kita sama satu sama lainnya. Kalau aku sih jujur lebih banyak persiapannya waktu wawancara, teman-teman. Oh, gitu. Jadi waktu itu karena kan aku sempat intern ya di kantor urusan internasional UGM. Terus sebelum wawancara, kalau nggak salah tuh sehari sebelum itu tuh kepala KUI-nya tuh ngebuat semacam webinar. Oh iya Webinar benar. untuk cara-cara Iya. mengikuti Kiat-kiat menghadapi wawancara, iya, ya. kiat-kiat Iya, itu dia iya, namanya menghadapi wawancara. Terus jadinya aku nonton itu dan aku persiapin lagi. Soalnya kadang-kadang aku tuh kalau misalnya wawancara suka gagap. Iya, gak bicara, Gagap. ya. Nervous Terus ya? ngeblank, Nervous. terus ngeblank. Nah, cara tackle-nya gitu. Yang aku persiapin mental sih kebanyakan. Oh gitu. Iya. Begitu. Kalau Fatu gimana wawancaranya? Waduh, kebetulan kemarin aku juga ngisi sharing-sharing yang bareng sama Pak Andi ya. Dia ngomongin juga wawancara, jadi sama topiknya kayak yang waktu kita terima itu, cuman bedanya karena udah ada Audi ISMA, jadi kemarin ada tambahan buat sharing-sharing, dan di situ aku sharingnya sama sih. Jadi kalau aku agak berbeda dari teman-teman, mungkin teman-teman kebanyakan berdasarkan essay gitu ya. Cuman kalau aku agak melenceng dari essay. jadi awalnya kan ditanyain standar nih, Yeah. namamu siapa, motivasi ikut ISMA apa, kenapa kok harus di ISMA gitu kan, sebelum masuk ke pertanyaan essay. Tapi sebelum masuk ke essay, aku ini yang bagian motivasi dan kenapa harus di ISMA, aku bilang karena aku pengen belajar ini tentang dunia entertainment juga yang bisa dikaitkan dengan arsitektur gitu kan. Terus si pewawancara ini tertarik kan sama itu, terus ditanyain kayak suruh cerita lebih lanjut gitu. Terus aku bilang aku punya role model, dan aku tahu role model ini dari series Netflix, dan gara-gara itu malah jadi ngomongin series Netflix. Aku kayak gitu. Kalau boleh tahu Netflix apa ya? Nanti ya. Abis ini. Jadi gitu, walaupun memang
dari pertanyaan-pertanyaannya tetap menjurus ke ya dari essayku ya, cuman dari situ lebih santai sih. Jadi poin yang mau aku point out adalah memang gimana caranya kita bisa membawa diri waktu wawancara, benar. jadinya nyaman di kita, terus juga dari pewawancara nyaman juga waktu nanyain kita gitu. Jadi lebih ke ngobrol-ngobrol gitu sih. Kalau dari kalian gimana? Nah kalau aku sih dari sebelum bahas wawancaranya mungkin kita harus persiapin kayak bajunya itu penting banget iya, aja. benar. Harus sopan bajunya. Aku Bajunya harus pakai sopan. kemeja, pakai Iya, jas waktu bener. itu. Udah lengkap banget ya. Bener banget. Tinggal pakai toga udah wisuda gitu. Parah. Ini tuh yang pertama. Terus kedua kita beneran harus sopan. Soalnya kita nggak tahu kayak backgroundnya mereka tuh apa sih. Jadi lebih baik kita sopan aja. Kayak kalau bisa pakai aku atau pakai bahasa Inggris, jangan lupa pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kok lupa? Emang bahasa Inggris ya, Emang bahasa teman-teman Inggris, ya? emang bahasa Inggris, Bahasa bukan Inggris. bahasa Indonesia. Dan kembali lagi, yang penting itu baca motivation letter, baca CV kalian, sama baca satu lagi esai-esainya itu. Dibaca itu beneran diprintilin satu-satu kayak poin-poinnya itu apa Di-breakdown sih, ya. di breakdown, iya. Karena kalau kita cuma ngapalin itu kan nggak kelihatan kayak kita beneran tahu kan. Tapi kalau kita printilin satu-satu terus kita jelasin dikit-dikit, itu kan Benar, dari breakdown itu kita juga bisa tahu mana nih pernyataan-pernyataan kita yang berpotensi Iya. untuk digali. Nah, gitu itu kan. dia, Jadi kita benar. lebih siap aja sih, walaupun memang dari sekian banyak tips wawancara gimana pun juga kita nggak bisa memastikan 100% gitu pertanyaannya benar, akan apa. benar banget, gitu sih. benar banget. Ada tambahan nggak? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk wawancara yang tadi di breakdown ya. Iya. Kalau aku lebih ke ngebuat semacam kerangka. Jadi kayak aku nggak bener-bener breakdown justru. Iya. Karena aku takutnya aku jadi ngafal. Terus kalau aku ngeblank aku wah udah habis. Tewas aku Iya. di sana. Jadi kalau dari aku sendiri lebih ke mungkin inget-inget intisari dari setiap esainya. Terus dengan santai aja bawa ngomong. Jadi nggak terpaku sama apa yang kita tulis. Itu bisa banget sih, iya. Apalagi kalau kita wawancara, kalau kita ngeblank kan kayak ekspektasinya udah turun banget tuh. Iya. Dan kita harus ngapin terus. Emang kita beneran harus semangat dari awal. Emang semangat teman-teman yang mau Terus isma. apalagi kalau misalnya dosennya ya yang Iya. wawancarain kita itu diem doang. Jadi Iya, kita bener, juga bener. pressure, tegang juga jadi Gimana nih? aduh jawabannya hilang gitu. Gitu, teman-teman. Nah kebetulan tuh waktu aku ditanyain itu pertanyaannya tuh persis sama yang ada di esai. Nggak tahu kalau kalian gimana ya. Soalnya kan interviewernya pasti banyak kan. Mungkin karena dia udah interview puluhan orang kayak ya udahlah sesuai pertanyaan esai aja. Terus kebetulan emang itu yang ku bener-bener pahamin terus ya udah masuk aja. Intinya tetap jadi diri sendiri aja sih, Benar, karena kalau benar. misalkan kita ngapalin nanti kalau misalkan pewawancaranya tegang aku harus Iya. gimana itu kan jadi Iya, agak-agak benar. gimana Itu kan eksternal, nggak bisa Jadi dikontrol. kaku juga, Iya, jadi nggak bisa kaku, dikontrol. jadi benar-benar jadi diri sendiri ya Jadi teman-teman. diri sendiri. Gitu. Oke. Terus bawa santai sih kalau menurut aku, dibawa santai aja meskipun kalian nggak tahu lagi jawabannya apa, tapi jangan keliatin gitu Ya, loh. jangan- Jangan bener. diliatin biar kayak mikir aja gitu, diem sebentar, dipikirin, baru diomongin gitu. Nggak usah tegang-tegang banget. Mungkin aku punya tips and trick sih. Oh, apa? gimana? Apa itu? Nah, ini lebih Gimana tuh? ke Gimana tuh? teknis saya sih. Kan All eyes on you. kalau Gimana nih? kalau kemarin kan itu kan pakai Zoom ya. Nggak tahu yang tahun sekarang kayak gimana. Tapi kemarin itu karena pakai Zoom, aku jadi full screen di yang kamera aku doang. Jadi biar aku nggak ngeliat respon dari Ya yang ampun. wawancara. Iya, iya, iya. Jadi aku kalau misalnya udah krik udah diam, aku cuman bisa kayak jadi fokusnya sama diri sendiri lah. Nggak terlalu ngeliatin kira-kira dia apakah bikin gesture apa. Jadi aku nggak terlalu pressure sama yang wawancara gitu. Ya meskipun agak narsistik nggak apa-apa lah ya. Nggak masalah. Yang penting kan pakai membantu. kan pakai kemeja dan jas waktu itu. Kelihatan banget guys. Iya, ngaca sebentar gitu. Oke. Checking ya. Terus kalau misalnya nih kan setelah keterima nih, kan ada proses-proses sampai pre-departure dan lain-lain. Itu kan ada pengalaman yang berkesan gitu nggak sih selama di situ? Nah. Kayak Kalau aku tuh agak kaget sih. Karena kan kalau univ lain, kayak audio univ lain tuh kan jumlahnya 20, 10, 30. 30. Ada yang bancakan, ada yang banyak banget, ada yang banyak banget. Satu RT. Satu RT, satu RW. Iya. Aku cuma berdua anjir. Oh. Berdua. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan itu tuh kaget banget. Kan pertama kan kita dikasih kayak list-listnya tuh yang keterima siapa aja. Terus kayak listnya berderet gitu. Misal Michigan ada, wah. Jadi kan gampang. Iya, iya. Kalau kita Michigan kan tinggal lihat tuh. Kalau Birmi, ku cek sekilas, wah nggak ada. Terus
Terus kayak, aduh kayaknya nggak keterima nih. Terus ku perintilin tuh satu-satu tuh. Oh ada ternyata, cuma satu, cuma 2. Ya cuman karena kita bagiin list yang UGM cuma aku doang kan. Terus kayak, anjir ini kok lainnya bareng-bareng, ini kok aku sendiri, ini gimana nih? Sebelum aku tahu temanku yang lain kan, kayak aku cuma taunya kayak aku sendiri gitu. Ternyata setelah yang aku cari tahu, ternyata tuh yang keterima tuh 10 orang awalnya. Tapi 8 tuh dipindah ke Edin. Kenapa tuh? Karena nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Berarti Ya mungkin kayak Melisan iya. gitu. Iya. Dan kebetulan sisa kita berdua. Dan sebelumnya tuh kita udah ada kayak grup Telegram gitu. Kayak yang keterima di 10 University gitu. of Birmingham. Kecuali aku sama temenku yang keterima. Jadi kita masuk grupnya kosong. Udah kosong nggak ada siapa-siapa. Terus kayak ada namanya Kak Kendri itu kan kayak supervisor kita di Wisma. Terus kayak kita tanya, Kak ini beneran cuma kita berdua aja. Kak, tolong Kak help. Gitu. Private ya. Tapi nih, kalau misalkan boleh milih, kamu lebih milih di UOB atau ikut pindah? Aku suka di UOB sih. Oke. Enak-enak di UOB. Karena UOB itu deket dari mana-mana, ke London deket, ke Liverpool deket. Terus kayak matkulnya juga mendukung sekali. Terus kan kayak kalau misal di Edin kan sebenarnya universitasnya bagus kan, kayak QS 5 apa ya, kayak QS 10 kayak top banget. Cuman kalau matkulnya kita nggak suka kan buat apa? Iya. Bener banget. Jadi ya yang penting dari awal juga sukanya Iya. itu, Iya. terima di situ ya udah. Ya udah. Gitu. Mungkin kalian gimana kalian waktu Kalau aku pre kayaknya departure? lebih Oh, ke, kalau aku sendiri kan emang lebih awalnya tuh risetnya lebih banyak di Italia ya kan. Terus waktu di Belgia aku tuh taunya cuman cuacanya tuh buruk. Aku cuman di jalan gitu doang. Dan waktu sampai juga semua kayak supir Grabnya, welcome to Belgium. The weather here is really bad. Don't expect too much kayak gitu. Terus aku kayak, oh oke. Tapi itu beneran seburuk itu. Jadi kadang kalau misalnya udah sunny, tiba-tiba hujan, it's normal. Kayak gitu. Terus kayak aku juga nggak banyak riset soal Belgia, karena aku cuma tahu coklat. Maklum. Aku dari Belgia. Dari Belgia. Iya dari Belgia. Lah aku baru tahu sekarang. Aku baru tahu. Coklat. Mungkin abis ini cicip-cicip kali ya. Makanya yang lain, iya. Terus aku lebih ke let it surprise me waktu di sana. Agak gambling dikit tapi aku suka yang begituan. Wih. Agak Ada adventurous mendebar Iya, gitu. iya. Berdebar. Gitu. Berarti karena cuacanya kan buruk nih ya. Berarti udah kayak ready gak? Ada persiapan buat jaket atau apa? Kalau aku sendiri, aku belinya jaket kayak anti hujan. Jaket anti hujan, aku lupa deh namanya. Tapi itu aku beli. Cuman itu terlalu tipis. Jadi kan itu udah masuk winter ya. Iya. Nah itu terlalu tipis, gak kepake. Jadi aku beli lagi di sana jaket kayak Puffer. Oh, iya. puffer jacket Puffer. gitu. Dan aku pakai itu sampai akhir. Ekonomis ya. Sampai bawah. Tapi ini sih kalau tentang cuaca ya, di Michigan hampir mirip. Jadi kayak Michigan memang cuacanya nggak begitu bagus. Banyak yang bilang Michigan tuh serandom itu cuacanya. Jadi waktu persiapan mau berangkat, semua orang di Michigan ini udah wah dingin nih katanya, karena memang winternya lebih cepat Early daripada winter yang kan lain. emang. Cuman sampai sana kan masih summer, masih Agustus. Jadi kayak di sana kita sangat kepanasan. Jadi gitu. kayak panas banget. Drastis banget ya bedanya. Panas banget karena kita beneran nggak expect bakal sepanas itu kan. Tapi ternyata kita masih dapat panas dan tiba-tiba drop gitu loh. Tiba-tiba maksudnya jadi tiba-tiba dingin gitu. Jadi setelah panas berhari-hari itu langsung dingin. Bahkan sekarang kan udah mau summer lagi ya. Di sana masih salju. Masih sering turun salju dan badai. Itu sering badai ya. Anginnya juga benar-benar Kenceng banget ya. kenceng banget. Jadi kayak gitu sih kalau yang di Michigan. Jadi agak Berarti ngerti ya. kamu beli jaket windproof juga nggak? Dari Indonesia aku bawa coat kan, karena mikirnya sampai sana langsung Iya. gimana Iya, gitu iya. kan. Tahu dia nggak sempet kemana-mana. Cuman sampai sana ya beli lagi, Iya, karena kan bener. ada thrifting gitu kan juga bakal lebih murah lagi. Bener banget. Tapi kayaknya emang cuacanya emang jelek-jelek ya. Maksudnya nggak ada yang kayak Indonesia Atau enak mungkin gitu. karena kita udah kebiasa, udah dibagi kan, Iya. kalau kita panas, Kalau hujan-hujan iya. Sama kalau di UK gitu. Jadi kalau orang UK itu kalau basa-basi nggak tahu apa yang diomongin, Langsung diomongin weather anjir. Oh Kalau kita benar. ya Bener. panas, Pak. Terus kayak weathernya boring. Iya, gitu. Kalau jadi kita tuh kayak hukumnya wajib jip setiap hari ngecek aplikasi weather. Bener banget. Iya, itu Itu perbedaan lifestyle di Iya, Indonesia. iya, itu. Dan aku baru tahu
kalau di sini kan cuacanya sunny, cloudy. Kalau di sana ada cuaca namanya windy anjir. Dan emang bener-bener anginnya tuh emang sekenceng itu. Aku pernah lihat kayak ada cewek gitu naik tangga di universitas jatuh gara-gara anginnya. Iya, sampai kayak gitu. Jadi ya bersabar lah. Terus tapi sebelum sampai ke bagian weather nih ya, kan kita kan ada sebelum berangkat ke sana kan pasti banyak banget nih urusan-urusan yang harus dikerjain. Teman-teman kira-kira ada ini gak kayak pengalaman? Kalau aku ini yang sebelum terbang kan. Ya. Nah kalau aku itu kan sebenarnya nggak tinggal di Jakarta dan aku juga nggak dari Yogyakarta gitu kan. Jadi waktu itu aku ngurus apa-apa tuh harus dari tempat asalku, dari Pekanbaru. Dan waktu itu kan lagi masa PPKM gitu ya. Iya, susah. Itu bener-bener Iya, terbatas bener. banget dan Bener aku tuh banget. harus ke kedutaannya untuk biometrik, buat Yeah. appointment biometrik. Dan masalahnya waktu PPKM kedutaannya juga tutup. Dan aku tuh cuma bisa reach out mereka lewat email dan mereka tuh juga balasnya tuh lama banget. Jadi waktu itu aku sempat udah mikir, aduh berangkat atau enggak ya ini, gimana ini. Tapi pas akhir-akhir udah mepet dikit, aku udah dapat appointment, jadi bisa untungnya. Dibuka itu berarti kedutaan. Iya dibuka. Kayak aku harus ngurus ke Kemenkumham dan lain-lain. Itu sendiri-sendiri atau kayak Iya, digabung? sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri. Kalau di UK itu digabung, jadi semuanya diurusin di Jakarta. Tapi kita harus datang semua sih, maksudnya ngurusnya sendiri-sendiri. Tapi kan aku nggak dari Jakarta, nggak dari Jogja juga. Terus kayak aku kan di Kediri, Jawa Timur kan. Terus kayak bajuku tuh di Jogja, padahal biometrik segala macam di Jakarta. Jadi aku harus ke Jogja dulu, ngambil packing, terus kereta lagi ke Jakarta. Sampai malam. Road trip berarti ya? Road trip. Kalau itu berarti estimasinya berapa lama kalian mempersiapkan semua? Berarti visa ya itu Iya, ya? visa. Iya. Lama sih. 2 bulan, 3 bulan? Iya. Sampai segitu ya? Sampai segitu. Karena kan perintilannya itu kan banyak banget ya. Iya, benar. Kayak visa itu pun aja ada kita butuh pas foto, buku SKCK yang kita nggak tahu sebenarnya butuh atau enggak, Iya. ternyata nggak butuh. Kalau Kita nggak. Iya nggak butuh kan. Enak Cuman Memang tergantung negara. tergantung, iya. kalau aku butuh dilegalisir di Kemenkumham. Nah. Oh, serius. Terus juga ini sih ada health insurance segala Iya, macam, benar, condition kalian. benar. Itu kalau itu beda-beda tiap negara. Iya emang kondisional banget sih itu. Untungnya US sangat santuy. tapi aku waktu itu sempat ada ini sih bencana sih. Oh, apa tuh? Gimana? Jangan elaborate. Bentar, lagi menggali trauma dulu. Jadi waktu itu kan kalau kamu visanya F ya? Iya, Kalau aku 5 J. tahun. Oh. Kalau aku Jadi J. kalau US ada kalian ada juga nggak sih harusnya? Ini Jadi FD kalau kan? Oke. Jadi kalau Jadi US itu visanya pelajar, itu visa pelajar tuh ada 2. F sama J. J. F sama J1. Kalau yang F, aku ya yang F ya. Kamu yang F. Kalau F tuh 5 tahun masa berlakunya. Jadi nanti kalau misalnya aku mau ke US dan belajar lagi dalam kurun 5 tahun Nggak usah sejak ngajuin kemarin lagi. nggak usah Nggak usah ngajuin. ngajuin. Tapi kalau dia Kalau aku itu tuh sampai masa yang dari universitasnya itu tuh selesai. Jadi cuman pas program 6 bulan doang. Enggak, aku ya 4 bulan berarti, 4 bulan. Tapi kok bisa beda guys? Kan kalian dari US juga? Atau kayak beda-beda aja tergantung pribadi Itu aja? tergantung host university Oh. pengen menstatuskan kita tuh Sebagai sebagai yang exchange mana? program atau student atau apa gitu. awalnya kayaknya aku juga J harusnya. Cuman dari host universityku berbaik hati sangat generous, terus dia Enak banget udah sih. kamu harus F gitu kan. Yeah. Terus ya udah kita akhirnya F dan beda sendiri dan ya 5 tahun jadi lumayan sih. Jadi Cuman lebih mahal memang. Yang lebih mahal ya? Lebih mahal lebih ya. mahal, bayar 3 kali kalau nggak 3 salah. kali? 3 kali. Aku 3 kali. Jadi ada 3 termin ya. Yang pertama tuh berapa, yang kedua berapa. Nah, yang ketiga ini yang beda daripada yang punya dia. Bisa diangsur ya? Enggak dia. Diangsur? Dicicil. Nggak, itu beda buat beda Beda step. pembayaran. Oh gitu. Ya. Bukan termin ya, sorry berarti beda step. Terus ini bisa di reimburse nggak sih? Reimburse. semuanya? Iya, Semuanya semuanya semua tentunya reimburse. reimburse. Cuman gimana pun reimburse itu kan kalau nggak salah baru kita mau berangkat, baru ya diajuin. reimburse kan. Jadi Iya. ya untuk take notes buat teman-teman ya, kalau visa itu berbagai macam dan kebetulan aku kemarin habis hampir di angka di atas 10 juta intinya. Oh. Iya, dan itu di luar akomodasi dan transportasi ya. Benar. Jadi benar-benar cuma mengurus visa aja. Aja. Kayak gitu. Dan itu bisa dicek kok di
website-websitenya dari apa berarti kedutaan ya? Kedutaan, Iya, misal. kedutaan Iya. ini. Masing-masing. Jadi kalian bisa persiapan juga kalau misalkan merasa bahwa di step ini mungkin bisa jadi burden juga karena kan Iya. kita nggak tahu ya orang-orang beda-beda kan. Kondisinya beda-beda, bener banget. Jadi mungkin kalian bisa mempertimbangkan dari sisi ini juga. Karena di reimburse. Aku belum cerita nih tadi nih. Oh iya. Itu tadi good advice banget, good advice Kita banget. kembali lagi ke bencana. Kembali lagi ke bencana saya. Oke, udah selesai ya bencana visanya. Udah selesai. Udah. ada visanya. Udah. Berangkat kan kita, berangkat. Sampai sana nih. Nah, mungkin boleh cerita sampai sana kalian gimana? University life. Sebenarnya tadi udah di ini ya. Kita udah Mention sedikit dikit tadi cerita ya. tentang cuaca gitu ya. Cuman mungkin kita bisa mundur dikit gitu dari sejak datang ngapain aja Mungkin nih first kalian? impression gitu loh, kayak wah aku di luar negeri gitu kan. Oh, kalau aku beneran yang kayak bersih Lucu banget Oh, udaranya. iya, bener. Udaranya bersih banget terus kayak kalau foto di kamera itu beneran jadi bagus. Beda udara. Iya, kayak, tapi nggak tahu tiap kali aku nelpon nih fit call sama orang tuh selalu kayak kok kayaknya cantik kan ya. Iya, tapi balik lagi sama aja. Iya, makanya kalau kamu sendiri di UK gimana? Tapi emang beda banget sih. UK sama Indonesia tuh beda banget. Emang beneran sana tuh bersih banget, polusinya tuh dikit banget. Kayak aku expect tuh kota-kota di UK tuh kayak ya mirip-mirip kayak Jogja lah, maksudnya ada mobil banyak lah. Walaupun gak sebanyak Jakarta ya. Tapi beneran di sana tuh mobilnya dikit banget. Ah, iya. Kayak beneran polusinya dikit. Terus dingin boy. Benar-benar. Dingin banget. Padahal itu tuh masih autumn kan, masih belum winter tuh. Tapi kayak kita udah dicicilin dulu gitu. Kayak wah ini kayaknya 2 bulan 3 bulan ke depan nih, wah kayak bakal dingin banget nih. Kayak Oh, harus beli. Kalau kalian sampai sana kapan? Di bulan apa? Aku September. September ya. Oh. September akhir. Pantes udah. Jadi kayak Iya. udah autumn. Udah. Benar-benar. Oke, jadi dingin terus apa lagi nih? Setelah kedinginan kalian gimana? Kalau aku pribadi mungkin orangnya tinggi-tinggi banget. Kalau dibandingin sama aku. Jadi ngeliatnya agak gini. Sorry. Tinggi-tinggi banget. Kalau aku tuh, jadi kalau kita pertama kali ngobrol sama orang tuh kan yang dilihat aksennya ya. Nah ini tuh ada miskonsepsi guys. Jadi kalau di UK itu aksennya nggak kayak di BBC semua. Kalau di BBC itu kan jelas. Nggak kayak Harry Potter gitu ya? Nggak kayak Harry Potter. Kalau Harry Potter kan masih jelas kan. Nah cuman kalau di UK itu biasanya semakin ke utara semakin nggak jelas. Maksudnya itu gimana tuh? Gimana tuh? Maksudnya Jadi Bisa semakin kasih contoh nggak? kumur-kumur gitu gitu. aksennya. Coba. Iya kan udah berapa bulan. Emang aksennya tuh tidak sejelas kayak kita biasa latihan gitu. Kalau di Indo kayak kita dengerin, oh kalau misal TOEFL tuh, oh suaranya kayak gini ya biasanya, oh bisa jelas gitu ya. Kan biasanya kalau di UK itu kan lebih terstruktur gitu. Kalau US tuh kan kayak bahasanya tuh lebih casual gitu, lebih santai-santai. Ternyata di UK ada casualnya juga guys, dan casualnya tuh kayak beneran bisa nih kita ngobrol. Terus kayak kita nggak paham apa-apa itu lumrah banget, apalagi di first 2 weeks, 3 weeks gitu emang. Emang Birmingham tuh specifically di mana emang? Jadi itu tuh di utaranya London, kayak 3 jam dari London. Kalau kalian nonton Peaky Peaky Blinders. Blinders di di mana di pip. Nah itu di Birmingham tuh, di kanal-kanalnya tuh. Dan ada fakta unik guys. Jadi kalian tahu Venice kan? Kayak kanalnya itu kan banyak banget. Iya. Tapi kalau dibanding sama Birmi, kanalnya Birmi itu lebih panjang daripada di Venice. Iya. Tapi masih lebih banyak Venice ya? Lebih banyak. Tapi kalau tapi panjangnya lebih tuh di Birmi. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa mau ke Birmi ke London lewat kanalnya doang tuh masih buka tuh jalurnya. Kalau kalian mau jalan di sebelahnya itu bisa tuh. Tapi ya jauh. Aku kira jalan di air, sorry. Jadi Agak bingung tadi. Oke. Gitu. Aku Oh juga- US gimana US gimana? Enggak, di ini main Oh, Aku oke, juga mau oke. point out ini sih soal bahasa. Soalnya kan di Belgia itu ngomongnya tuh ada 2 bahasa. Yang pertama tuh ada bahasa Belanda dan bahasa Prancis. Dan kebetulan di tempat aku tuh di Leuven itu tuh dominan Belanda. Dan Oke. orang di sana karena kota pelajar jadi bisa bahasa Inggris. Jogja ya, betul. Iya. Terus. Bukan Jogja. Sesuatu di Leuven. Ada Iya gitu. Jadi kalau misalnya aku ngobrol nggak begitu ketahuan atau beda karena nggak semuanya bisa dengar gitu loh. Kalau kalian kan English speaking country Iya, semuanya. nggak jelas. Iya, benar. Kayak gitu sih. Kalau di Berarti US pas lecture-nya itu pakai bahasa apa? bahasa Inggris tetap. Inggris, Makanya kan spesifikasi
Oh pakai iya, kan English, ngikutin. ya kan Ah, benar. English certificate gitu. Begitu kalau misalnya di US gimana? Kalau US, jadi aku kan di Michigan. Di Michigan itu kotanya East Lansing sebenarnya. Jadi ada kebagi-bagi lagi East Lansing dan kampusku ini itu kotaku ini City of University. Jadi memang satu kota itu tuh isinya cuma Michigan State University gitu. Jadi Di mana tuh hampir kotanya tuh? East Lansing, Bapak. East Saya Lansing. Oh ya, sorry. Udah bilang. Nggak teliti ya, Nggak teliti. Pantesan visanya nggak lolos ya. East Lansing. Jadi waktu aku sampai di kotanya di East Lansing ya, berarti itu tuh sepi banget karena belum mulai moving in, yang orang-orang sana tuh belum moving in. Kayaknya aku datang hari Jumat tapi kalau nggak salah hari Jumat, dan baru pada moving in sekitar Minggu gitu, Kamis malah ya. Pokoknya intinya ada beberapa hari di mana bener-bener rasanya tuh di satu kota itu cuma ada 30 orang gitu doang. Mana kan kalau kayak gitu berarti transportasi umum belum jalan. Terus juga iya kan. jadi transportasinya di kampusku tuh ada beberapa, ada sepeda, terus ada bis pasti ya, bis, dan ada juga skuter elektrik gitu. Jadi dan semuanya belum beroperasi gitu kan. Dan kita kan kalau misalkan mau pakai taksi online itu kan mahal banget ya, benar-benar mahal banget. Jadi ya bayangin di Indonesia nggak pernah berjalan, nyata kayak di sana tiba-tiba harus jalan, dan jalan berkilo-kilometer buat dari dorm ke kayak sebuah swalayan gitu kan, swalayan terkenal. Ya kayaknya kalian tahu ya. Harus ke sana tuh kayak buat beli minum, buat apa segala, karena nggak tahu juga tap water tuh belum bisa. Jadi kayak belum diaktifin gitu, dan sebelumnya kan juga masih online nih, masih ada beberapa yang online, ada yang hybrid, dan waktu fall semester kemarin baru offline gitu loh. Jadi memang kayaknya masih penyesuaian di sana fasilitasnya. Jadi ya sejam sendiri jalan bawa air mineral panas sekali ya, karena Summer ya. Iya. Summer kan, masih summer, jadi panas banget. Panasnya tuh apa ya, nggak kerasa terik tapi tiba-tiba berkeringat, tiba-tiba gosong gitu. Karena anginnya juga kenceng gak sih kalau di sana? Gitu. Jadi itu sih yang paling memorable-nya, sepi bener-bener sepi banget. Tapi begitu udah pada moving in, semua fasilitas bisa dipakai. Jadi ya lebih mudah aja sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku memorable banget sih, karena aku kan emang jadi aku tuh terinspirasi gitu kan, sama ada nih rapper namanya Tyler the Creator. Terus dia tuh ada liriknya tuh, dia bilang pokoknya after 16 I go out from my city, terus kayak Dirapin dong? nggak bisa. Terus dia bilang I get out of my bubble gitu, my eyes just wide, terus my passport was the most valuable thing I ever had gitu. Terus itu yang kayak bener-bener aku bawa di hati lah pas aku berangkat kan. Terus pertama kali landing gitu, nyampe di Chicago kan waktu itu kan. Oh iya. Jadi aku transit di Chicago dulu, baru ke Harrisburg. Terus di Chicago tuh bener-bener kita tuh nggak bisa ngeliat langit dulu karena kita kayak ketutup lah, kayak jauh dari mana-mana kan, dari airportnya kan Chicago itu. Terus jadi kita tuh ke delay, seharusnya kita tuh bisa langsung flight ke Harrisburg kayak 3 jam kemudian gitu kan. Terus akhirnya ke delay, terus dapat flight keesokan harinya gitu, besokan hari siang. Terus pagi-pagi kita udah pada gabut lah, pada bingung kan, terus langsung kita ke Chicago yuk gitu kan, ke kota yuk gitu kan. Terus kayak udah bawa barang banyak kan, terus kayak aduh tapi mager kalau misalnya jalan-jalan bawa koper segala macem. Terus aku nyeletuk lah, aduh kita nggak bakal kesini lagi, maksudnya kayak at least kita nggak ngebayangin kesini aja bisa nyampe gitu kan. Terus kayak yaudah ayo gitu, terus kita pakai subway waktu itu, subway dari O'Hare sampai ke Chicago, dan itu kan di bawah tanah kan. Naik ke tangga pelan-pelan, masih panas kan, harus bawa koper, angkat segala macam. Terus pas ke atas tuh langsung langit warnanya biru semua, birunya yang deep gitu loh, yang aku nggak pernah ngeliat sebelumnya. Dan itu kayak langsung angin, terus gedung-gedung, terus aku kayak gila, mom I made it gitu. Kayak seakan-akan kayak wah itu benar-benar memorable banget. Dan kita muter-muter Chicago segala macam. Itu first impression banget sih pas nyampe di US. Sampai akhirnya nyampe di Penn State, dan waktu itu
Jadi kita tuh nggak punya mobil yang jemput kan, dan itu Bener. untung banget dari OIA-nya di sana itu tuh kayak baik banget. Terus akhirnya ngejemput kita, dan itu cuma bawa satu van buat 10 orang. Wow, Jadi gede ya? Sumbul-sumbulan. Sumpel-sumpelan, Oh, terus kayak barangnya. enggak, van kecil gitu loh, Oh, kayak gitu. van kecil banget. Terus kayak koper tuh ditumpuk sampai nggak Iya. kelihatan jendela belakang. Terus kita kayak mumpung kayak belum istirahat, orang-orang pada tidur di belakang gitu kan. Dan itu memorable banget sih, sampai akhirnya nyampe ke Penn State tuh benar-benar keren banget. Aduh, ngomongin soal fasilitas tadi ya, ngomongin soal tap water, di Belgia itu aku nggak pernah beli air, teman-teman. Bener Aku banget. tinggal Iya. pakai keran gitu. Cuman kadang emang kayak agak bau besi atau apa gitu nggak? Enggak. Oh, di Penn State pernah ada kasus lead water gitu loh. Jadi mereka kena korosi dari besi. Iya, karena lama nggak dipakai kan. Lama Kalau dipakai. tempatku kasusnya gitu, karena balik lagi ya tadi kan aku bilang online kan dia sebelumnya, jadi mungkin karena lama nggak dipakai, nggak ada maintenance segala macam, jadinya beneran bau besi itu. Awalnya walaupun nggak bisa dipakai ya, aku nggak langsung pakai tap water itu karena masih bau gitu kan. Terus ya biasalah ada yang udah bilang kayak udah nggak bau besi kok, ya udah mulai. Dan enaknya juga adalah dari aku itu di fasilitasi kita bisa jajan sepuasnya, jadi kayak ada poin gitu kan, ada poin jadi di kartu pelajarnya itu udah dimasukin poin buat bisa jajan bebas gitu, kayak sehari bisa berapa kali, seminggu bisa berapa kali. Aku nggak bebas sih. bebas Aku ya? ngitung kayak aku udah iya, pakai iya. berapa diskon gitu. Itu sistemnya subscription gitu atau gimana? Nggak, jadi meal plan. Meal plan. Jadi kita kan itu satu sistem gitu kan, dorm sampai transportasi, terus sampai nanti makan di food courtnya segala macam, dan itu tuh semuanya digabungin di kartunya itulah. Nah terus kartunya itu tuh juga bisa ke supermarket, sampai kalau nggak salah kalau di Penn State itu kan juga sama nih kayak di Michigan kota pelajar kan, State College itu kita bahkan bisa pakai kayak poin dari kampus gitu loh, meal plan kampus buat jajan di restoran luar kampus kayak gitu-gitu. Kalau di tempat gua nggak bisa sih kalau di luar kampus, cuman memang restoran-restoran itu kerjasama dengan kampusku, jadi di dalam kampus ada restorannya, ada kopi terkenal itu gitu juga ada. Ada mie yang terkenal itu gitu. Kayak gitu. Jadi kalau di tempatku bukan aku bisa jajan di luar, tapi memang resto-resto itu ada di kampusku. Ada bahkan beberapa gedung juga punya apa ya, berarti punya kiosnya, dia buka kios di situ. Kayak gitu sih. Jadi sangat-sangat nyaman dan dimudahkan gitu. Sangat aksesibel ya. Kalau mau spend habisin itu cepet banget tuh. Iya, dan gak habis-habis sih loh, karena kan aku kalau nggak salah dapat 12 kali kesempatan jajan itu 3. Jadi total aku bisa redeem 36 kali gitu kan seminggu. Dan itu bakalan di reset setiap minggunya. Jadi kayak Berarti kamu pesen apa aja asalkan itu satu paket hitungannya cuma sekali keluar atau gimana? enggak gini sih. Jadi ada 3 macam ya. Ada minuman, ada snack, ada makanan berat. Nah, nanti kalau kita ambil apa ya udah yang di tap yang itu. Oh yang di tap yang gitu. Bisa gitu ya. Enak Enak banget ya. Kalau kalian gimana sistemnya? Apakah kalian pertama-tama tuh settlein juga makannya susah dulu atau udah langsung dapat? Atau malah nggak ada meal plan kayak kita, nggak Iya, ada dining malah. hall gitu. Nah, kalau aku, ini kan kalau first impression kamu kan tadi kan keliling Chicago segala Oke. macam. Nah, kalau di UK ini modelnya udah terstruktur dari UK-nya. Jadi kita tuh abis dari airport, beneran nggak boleh kemana-mana, langsung di lock di hotel, di karantina. Oh, Kalau nggak iya, salah di 15 hari. karantina. Iya. Berapa hari? Ada sih. Kayaknya 15 hari kalau nggak 10 hari. Cuman sepertinya sih sekarang sudah nggak ada. Cuman harus dicek lagi di websitenya tuh UKVI kalau teman-teman mau ngecek di UKVI. Gitu. Terus jadi ya udah kita melihat langit yang indah, tapi dari jendela. Tapi dari jendela. Kayak kita bisa merasakan dinginnya. Kayak kita bisa keluarin tangan gitu kan ke jendela. Kayak beneran dingin banget, tapi kayak jendelanya dibuka nggak bisa, kayak dikunci gitu. Kayak mereka udah tahu. Iya, jadi beneran kita terkungkung di sana selama 15 hari. Abis itu deh baru bisa keluar. Dan kebetulan karena kalau di UK itu agak telat. Jadi visa itu kan harusnya 14 working days, ya. 14 working days kita tuh baru dapat visanya tuh sebulan. Jadi kayak telatnya tuh 100% gitu. Kayak lama. Berarti ini kuliah juga kelewatan. Nah, jadi kalau
di tempat kami tuh ada kayak introduction days, kayak selama 7 hari, dan itu tuh kayak fun-fun. Kayak Bukan kayak orientation. ospek gitu, Oh, bukan, iya. beda. Ya, Kalau kayak misalnya dikenalin. di US kalau nggak salah namanya Silly Week. Jadi Nah. kita milih silabus segala macam. Oke. Terus kayak kalau di tempatku tuh ada kayak basar-basar, ada kayak atraksi-atraksi. iya, Seru bener. banget. Selama 7 hari. Seru banget ya. Iya, iya, seru banget. Tapi saya tidak mengalami. Ya, Kayak aku tuh Gara-gara datangnya, karantin itu. iya aku tuh ke univku itu pas day one kuliah. Jadi kayak udah bubaran semua tuh, udah nggak ada tuh yang di tengah-tengah tuh udah nggak ada tuh. Jadi kayak beneran day one kayak aku harus cepet-cepet ke dorm. Abis itu kayak sorenya kuliah. langsung kuliah. Iya. Jadi emang agak Iya, iya. gitu. Kalau aku sendiri soalnya kayak aku juga agak telat ya waktu itu. Jadi kayak emang waktu aku karantina, aku tuh juga udah orientation days. Berapa Orientation days hari kamu koran? 3 hari. Oh, cuma 3 cepet hari. banget. Di Tiga hari Belgia. 3 hari. 3 hari nih. Terus habis itu kalau untuk masalah meal plan dan lain-lain itu kita nggak ada kartunya. Tapi kita tuh kayak kartu kita itu kita bisa subscribe gitu loh sistemnya. Jadi kayak mau subscribe ke apa sih namanya Plan sport berapa gitu? sport Oh. system sport Gym gitu. facilities iya. Ah. Sama aku tuh subscribe-nya ya culture. Jadi aku tuh bisa nonton di sinemanya. Oh, berarti kayak paket gitu berarti. Iya sama museumnya aku bisa akses gratis gitu di Leuven, tapi kalau di tempat lain nggak bisa gitu. Gitu Berarti itu sih. satu kota langsung terintegrasi gitu. Dan kebetulan Leuven tuh kecil, lebih kecil dari Jogja. Oh, masuk kebayang. Jadi aku beneran kemana-mana jalan kaki teman-teman. Oh, Iya, gitu. iya. Gitu. Tapi kalau fasilitas transportasi umum itu bekerja. apa aja tuh? Kayak bus, train. Oh gitu. Itu bekerja. Ada train juga ya? Kita juga dikasih kartu namanya Mobit Card gitu. Terus itu tuh dari universitasnya. Oh, oke. Dan sistemnya sama, subscribe dari awal. Gitu sih teman-teman. Berarti kamu subscribe apa aja? Ini nih. Aku subscribe-nya tuh yang cultural itu. Terus habis itu nggak ada lagi sih kayaknya yang menarik. Soalnya aku nggak berolahraga. Menurut aku jalan kaki itu sudah Udah olahraga, benar sih, Jadi benar, nggak benar. perlu lagi lah subscribe yang gitu. Terus habis itu sama bus sih yang penting karena kan Iya. nggak kebiasa jalan kaki ya soalnya. Jadi Loh, kalau berarti misalnya olahraga kan jalan kaki juga? enggak, maksudnya Gimana, kalau bisa pakai bus kenapa tidak? Benar. Ya kan? Kalau bisa nggak olahraga? Nah, Nggak. masalahnya itu ya temen. Jadi kalau misalnya ada holiday gitu, transport bener-bener nggak jalan, supermarket bener-bener nggak buka sama sekali. Jadi ya aku harus jalan kaki. Dan waktu itu beberapa kali kan aku nggak ngikutin ya, maksudnya kayak di sana mayoritasnya Katolik. Jadi banyak hari raya yang aku nggak tahu gitu kan. Terus aku udah nunggu lama banget di bus stop, aku nggak ada. Baru tiba-tiba ada yang lewat, there's no bus today. Dibilangin gitu sama orang yang lewat kebetulan. Jadi aku harus jalan kaki. Ya, Gitu sih. terpaksa olahraga ya. Gitu sih teman-teman. Terus ini dia aku mau nanya deh, selama kalian apa sih namanya kuliah di sana itu ada nggak sih yang momen yang berkesan banget yang bikin kalian aku nggak bakal lupa soal ini. Ini kuliah atau di sananya nih? Kuliah di sana dong. Oke, enggak maksudnya Berarti- karena pengalaman pas di sana sama pengalaman yang urusan Intinya selama akademik di sana itu gitu beda. kan? Ya akademik sama non akademik Oh gitu gitu. maksudnya. Iya. Sebutin dua kalau gitu. Kamu dulu ya. Dari aku ya. Silahkan. Jadi kalau aku sendiri yang paling berkesan itu waktu aku tuh bingung mau apa sih namanya socialize sama orang-orangnya tuh gimana gitu loh. Soalnya waktu di sana aku ngerasa semuanya tuh kayak individualis gitu ya. Terus aku juga bukan orang yang langsung hey what's up, how was your day, kayak aku nggak bisa kayak gitu loh. Jadi kayak aku bingung, aduh nyari temennya di mana ya. Terus aku juga apa sih namanya tinggalnya kan di asrama dan emang sebenarnya banyak acara di asramanya, cuman waktu itu aku masih malu-malu banget. Terus aku juga takut aduh ntar Inggrisku jelek, jadi kayak aduh ntar mereka nggak ngerti aku ngomong apa gitu kan. Terus aku tuh dikenalin, jadi kayak ada satu tempat namanya Panjaya gitu kan. Aku tuh sampai sekarang masih bingung tuh sebenarnya sebutannya gimana. Pangea, Panjaya, soalnya orang PP itu Penji ya? iya, sebutannya beda-beda. Jadi kayak aku ngikut aja kan. Terus katanya itu tuh tempat kayak semacam tempat pertemuan, meeting point buat mahasiswa di Leuven, di KU Leuven gitu. Khususnya di di Univ KU Leuven itu. Terus itu tuh setiap hari buka, tapi paling ramai itu setiap Jumat malam. Mungkin karena Friday night ya, jadi kayak banyak banget yang ngumpul di situ. Terus kayak
waktu itu aku masih ingat banget, aku sama teman-temanku tuh kayak kita harus setiap minggu kesini, kita harus setiap Jumat nangkring di sini biar kita punya teman gitu kan. Terus waktu di sana kita tuh kayak disperse gitu loh, jadi kayak kita nggak yang Barengan. bersepuluh gitu kan, kayak WhatsApp kita nggak kayak gitu, kita tuh benar-benar disperse terus ngobrol. Tapi kayak awalnya tuh bingung soalnya kayak di sana tuh rasanya tuh per table tuh udah ada klik sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayak circle-nya circle sendiri-sendiri. Jadi kayak aku nggak, aduh kayaknya aku kurang keren atau gimana gitu kan. Tapi waktu itu karena udah lama banget kita tuh beneran muter-muter ya, karena kita kayak, aduh mulai duluan dong tapi kayak nggak ada yang berani kan. Sampai akhirnya oke, ya udahlah, nggak ada yang kenal juga kan, kita kan juga balik ntar. Jadi ya udahlah ya. Bener sih, Iya. benar. Udah hilang urat malunya, jadi langsung aja kayak hai, kayak langsung diajak ngomong. Terus kayak kita tuh baru di sini, terus boleh nggak sih kita gabung ngobrol. Terus kayak rupanya semua orang tuh kayak gitu, jadi mereka itu clueless juga gitu loh sama ada satu sama lain. mel yang lain. Iya bener. Jadi kayak kita juga nggak tahu ini pertama kalinya di situ, jadi kayak ngobrol-ngobrol terus deh gitu. Dan Ada yang masih ini nggak kontakan sampai sekarang gitu kan? kalau kontakan kayaknya enggak, tapi follow-follow Instagram, jadi kayak paling lihat story, tapi kayak enggak yang kontakan gimana panjangnya, kayaknya enggak deh. Cuman sering banget ngeliat story dia masih di situ, gitu sih. Itu yang berkesan, yang bukan social, itu social life. Yang bukan akademik lah ya. Iya, non akademik. Non-academic. Tapi kalau misalnya yang akademik, aku tuh kaget sama sistem ujiannya di Gimana Leuven. Jadi kayak di KU Leuven itu ujiannya tuh sebulan. Jadi di bulan Januari full itu ujian. Dan ujiannya mungkin karena dia nggak ada yang namanya UTS gitu tuh nggak ada. Jadi bener-bener Ditumpukin semua di satu. Iya, ditumpuk. Di akhir atau Di akhir. Di akhir. Oke. Nah, terus itu tuh ujiannya tuh terbagi lagi. Jadi kayak ada yang written exam sama ada yang namanya oral exam. Wow. Dan itu tuh oral exam tuh kayak kita buat appointment sama dosennya, terus habis itu ntar ditanyain segalanya gitu lah. Belajar apa aja kamu di sini? Enggak, lebih ke kayak nanti ada topik pelajaran. Dia bakal nanya bebas dari situ. Kayak ini ya, ujian praktek Nah. sama ujian tulis waktu SMP, SD gitu. Atau enggak? Oh enggak ya. Praktek sih, praktek, Oh, praktek ya. Tapi lebih ke ini tuh range-nya sangat luas kalau di aku. Jadi kayak aku kan belajar ngambil matkul itu tentang filosofi. Apa yang dipelajari selama di kelas itu yang ditanya, dan itu bisa bebas banget kan. Jadi aku agak-agak nerve wrackingnya di situ pas sebelum ujian. Jadi aku agak shock aja sih. Dan Pernah nggak bisa jawab gak? nah, yang mungkin Atau yang paling gini, aku inget bisa jawab gak? waktu itu aku kebetulan aku bisa jawab karena aku udah persiapkan secara matang. Oh, Seperti itu, asik. teman-teman. Tapi itu serius, aku bener-bener kayak rangkum mata kuliahnya, bener-bener dari awal sampai akhir, dan itu aku baca berhari-hari. Dan mereka itu sistem belajar juga, orang-orang di sana mungkin mereka party hard ya, tapi mereka belajar juga Hard banget. Bener Iya, banget. bener, Itu bener. belajar Sama, hard sama. banget. Bener banget. Sama. Jadi waktu itu aku juga iseng kan, aku coba belajar di library-nya. Itu beneran kayak 4 jam ya aku sewa tempatnya. Yang di depan aku tuh nggak ada main HP, dia beneran belajar terus. Jadinya aku juga kayak kalau tidur-tiduran kayak nggak enak ya. Jadi aku juga ikutan belajar. Malu. Iya, bener. Tapi iya begitu kira-kira. Mungkin yang agak culture shock di akademiknya itu seperti itu Tapi sih. bentar, kamu ujian Januari ya katanya? Tapi kamu pulang kapan? Februari awal. Oh, Februari awal. Iya. Begitu ya? Baru banget berarti ya. Benar. Soalnya ada juga nih yang di UK, tapi beda. Beda. Of course beda Of course. sama kamu. Dia ini ujiannya jadi di rumah, jadi waktu udah di Indonesia. Jadi dia tuh berangkat September. Oh. Lebih lama, lebih telat daripada aku bahkan. Tapi dia pulang lebih duluan daripada aku gitu. Dan dia baru ujiannya kalau nggak salah Januari tuh Februari. Jadi akhir Januari awal Februari kalau nggak salah ya. Tapi kalau itu sama sih, aku juga gitu Kayak soalnya. gitu ya? Iya, Nah, pulangnya boleh Desember. langsung Boleh nih diceritain. sharing. Kayak agak sedih soalnya kayak Natalan di tempat karantina. Oh Terus kayak iya. tahun baru tempat karantina. Terus abis itu ujian. Oh my god. Kayak aku masih lihat story teman-teman yang masih di luar tuh kan, kayak wah happy sekali. Terus kayak saya dari balik jendela lagi tuh
kayak lihat-lihat kembang apinya. Kamu di tempat karantina Iya, ujiannya? Enggak, ujiannya abis itu. Cuman kayak dari tempat karantina karena aku lihat kayak kehebohan New Year's Eve gimana gitu, terus kayak Natal gimana, terus kayak nggak bisa bareng keluarga. Cuman mungkin kita bahas yang di univnya kali ya, yang seneng-senengnya aja. Mungkin udah selesai sesinya yang itu. memorable apa Yang ya? memorable. Itu memorable juga. Memorable juga. Jadi kan aku cuma berdua. Kayak aku sama anak. Jadi sedih gini sih. Nah, Coba di cue musik sedihnya dulu. nah jadi kayak aku tuh harus bersosialisasi dengan orang lain. Kayak hukumnya tuh wajib. Kalau misal kita ber-30 kayak kalau kita temenan sama 30 itu teorinya sih nggak apa-apa. Oke. Tapi ya jangan kan ya, jangan ya. Mumpung di sana masa temenan sama orang Indonesia terus temen orang Indonesia di Indonesia aja di sana. Jadi aku sama temenku tuh kayak harus bersosialisasi. Emang kita harus dibiasakan bersosialisasi dengan minimal teman-teman yang di flatku atau kayak di satu blok, kayak di satu gedung tuh. Jadi kayak kita beneran kenal semua itu anak-anak. Ada acara juga kan? Ada acaranya. Jadi kayak ada party-partinya gitu. Yoi. Dan kebetulan kalau yang satu kos sama aku itu tuh modelnya tuh kayak satu tempat terus kayak ada 5 kamar. Terus kayak ada 3 anak dari Argentina, 1 dari Brazil. Terus kayak mereka itu kan beda banget ya sama kita, kayak dari pandangan fisiknya aja beda. Kayak aku aja yang termasuk medium gitu tingginya kayak jadi kecil aja kalau dibandingin sama mereka. Setuju kan. sih. Iya kan? Iya. Nah. Gimana kita ya? Aku sih. Soalnya kalau di univku itu orang itu kayak segala macam, jadi bukan kayak orang dari UK doang. Jadi ada orang dari Middle Diverse East, ya, dari China banyak juga. Jadi kayak tingginya kalau kalian lihat mereka sebelahan tuh kayak bisa kontras banget gitu. Iya kayak gini-gini gitu. Gitu. Terus mungkin apa ya? Oh iya, jadi aku tuh pernah. Jadi kan kalau di Inggris itu kan terkenal namanya bola. Nah sebenarnya aku juga nggak begitu ngikutin tuh bola. Nah cuman gara-gara aku di sana tuh kayak vibes-nya tuh ke bawah banget. Bener. Kayak setiap kota tuh kayak jagoin timnya masing-masing. Dan kebetulan kalau di Birmi tuh timnya namanya Aston Villa. Nah singkat cerita tuh kayak pernah ada salah satu pertandingan yang emang di Birmi. Dan kebetulan kita bisa, itu kayak hari slow. Jadi kita nggak ada kuliah, nggak ada segala macam, kayak bisa kesana gitu kan. Terus Ada kayak berantem nggak di pertandingan sepak bola? nggak ada. Nggak ada. Karena full polisi semua sih. Oke. Full polisi semua. Itu tuh Aston Villa lawan Leicester. Terus kayak kita tuh pesen tiketnya beneran dadakan banget. Kayak kita beli tiketnya tuh di loketnya, padahal pertandingan udah main. Jadi kayak kita ngejar bis, ngejar 2 bis. Jadi kalau di Birmi itu transportasinya bisa pakai bis, bisa pakai sepeda, bisa pakai elektrik skuter juga ada itu. Dan kalau mahasiswa itu tuh bisnya itu 1 pound itu bisa nganterin kamu kemana aja. Kalau mahasiswa, banget. asal ada ID card gitu. Jadi kayak murah banget kan. Apalagi itu kan tempatnya kayak jauh. Kayak aku tuh misal di selatan itu tuh kayak utara banget. Jadi kayak kita harus ganti bis 2 kali, terus habis itu kayak lari gitu. Kayak aku sama temen-temen Ngejar bis Argentina lain. ngejar bis lain, terus habis itu kayak beneran lari juga beli tiketnya kan. Terus habis itu nonton. Terus kayak itu beneran kayak nggak expect banget sih, kayak aku yang kayak beberapa bulan lalu masih di Jogja di kosan gitu kan, terus tiba-tiba lari-lari terus di stadion ketemu nonton bola lagi. Di kota yang langsung lagi. Itu nggak expect banget sih. Emang beneran keren banget. Terus mungkin kalau akademik, nah aku nggak tahu kalau di universitas kalian tuh gimana, cuman kalau di Birmi itu akademiknya ada 2. Jadi modelnya ada lecture itu kan biasa tuh kan kayak dosennya jelasin 2 jam. Atau ada lagi namanya seminar. Jadi seminar tuh modelnya kelompok kecil, kayak 6 orang, kayak belasan gitu dikumpulin, terus ada kayak pengawasnya gitu. Terus kayak kita tuh diskusi aja. Dan itu tuh kayak nggak pernah gitu. Setidaknya di jurusanku ya, mungkin kalau jurusan sosial mungkin beda, nggak tahu. Cuman kayak itu tuh ya Sosial. mungkin gimana kalau di sosial gitu nggak? Ada kayak Bener sih. seminar-seminar gitu nggak? Mungkin yang aku paling ingat sih di sana tuh gimana aku tuh satu kelas tuh dibikin kayak kursi lingkar gitu, dan kita cuman kayak oke, hari ini kita pengen bahas apa gitu loh. Terus kayak karena itu kan emang mata kuliahnya tentang political communication and new technology gitu kan. Terus kayak adalah tentang mungkin kampanye di Amerika atau apa segala macam. Terus kita kayak oh ini ada berita nih, ayo kita bahas ini. Dan itu tuh kayak bener-bener 2 jam kita tuh stresin tentang hal itu aja gitu loh. Dan itu kayak emang bikin aku open aja gitu loh. Oh ternyata belajar itu tuh bukan yang kayak baca buku, baca jurnal, terus kayak bikin paper segala macam, tapi juga kayak tahu pendapat orang lain, argumen orang lain. Dan emang dari orang-orang dosen-dosennya tuh juga emang bener-bener open up, bener-bener mereka tuh setelah kelas pun juga kayak ngajak main, terus kayak misalnya kalau ada
pendapat atau misalnya karena kita kan shy apalagi ya, karena kan baru banget kan di luar negeri, kayak karena aku seringnya tuh kayak ngobrol sama dosen tuh setelah kuliah gitu loh karena malu kan. Terus kayak emang mereka tuh pernah banget gitu. Mungkin aku coba cerita ya buat yang paling menarik ya. Di US itu aku tuh sempet hitchhike. Jadi jadi aku benar-benar dari State College aku pergi ke kota sebelah gitu, dan itu jalan kaki terus. Dan itu emang benar-benar aku pengen, waktu itu lagi penat lah, pengen UTS, pengen UAS gitu kan. Terus kayak udah jalan kaki aja, jalan kaki jauh. Terus benar-benar semua orang yang lewat kayak aku ajak ngobrol, dan orang-orang itu pun juga open up. Terus kayak malah ngarahin, oh ini kalau kamu pengen nggak capek, kamu naik bus ini aja atau segala macem gitu kan. Dan aku juga sebenarnya malah aku tuh punya teman di sana tuh nggak terbatas sama teman-teman kuliah, tapi juga ada teman-teman orang tua, orang penjaga-penjaga toko gitu, yang sampai sekarang masih punya kontaknya. Dan tiba-tiba pas aku karantina di Jakarta kan, terus tiba-tiba muncul dia nge-add aku di sosial media gitu loh, gara-gara aku dulu pernah ngasih nomor gitu kan. Terus kayak gimana kabarnya segala macam, dan itu nenek-nenek gitu loh. Itu asik banget sih, seru banget. Cute banget. Dan orang-orang juga baik. Aku pas pengen balik ke State College juga, aku bener-bener ada anak Penn State juga lagi di toko antik gitu kan. Terus kayak boleh pulang bareng nggak gitu kan? Kamu pengen ke arah mana gitu? Oh ke Penn State gitu. Terus dianterin gitu loh naik mobil. Itu kayak emang udah ini banget lah brotherhoodnya. Dan sampai sekarang juga teman-temanku bahkan kayak mengajukan buat aku jadi host mereka karena mereka pengen ke Indo besok summer. Keren banget sih, keren banget. Iya gitu, udah. Enggak ya. Jadi kalau misalkan di tempatku bener sebenarnya sama aja kayak tempat Mel, tempatnya Juan dan juga Hara. Kalau di sana akademik itu kalau weekend mereka bener-bener party hard gitu kan. Dan kalau di tempatku sebenarnya Jumat udah mulai, jadi kayak malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, karena di hari Jumat itu jarang banget ada kelas. Kalau kelas paling cuma 1-2 gitu. Jadi biasanya weekend starts from Friday di MSU. Nah terus sebenarnya semuanya hampir sama sih, cuman yang agak beda adalah satu yang unik. Jadi waktu UAS ujian akhir itu setiap jam 12 malam, tiap malam, jadi kayak selama seminggu gitu, ada namanya Scream Night. Oh, ketahuan nih. Lanjut. Iya, jadi ada Scream Night. Jadi setiap jam 12 malam orang-orang kan stres nih. Terus biasanya di dorm itu kita buka jendela terus kita teriak selama 1 menit. Jadi kayak dari 00, pokoknya sama 00 sampai sebelum 00.01. Jadi kita kayak teriak, kita mau sumpah serapah, mau apa ya, nanti kita teriak, kita keluarin semuanya. Di tempatku ada juga kayak gitu. Nggak ada, tapi tahu. Nggak ada, iya tempatku ada kayak gitu. Itu selama seminggu, dan setelah benar-benar selesai seminggu itu kayak udah already miss you. Kayak itu emang itu unik sih, sesuatu yang kita dikasih kesempatan buat rilis stres gitu kan. Nah terus kalau misalkan termasuk social life juga adalah di tempatku, aku nggak tahu kalau yang lainnya ya, apalagi di tempatmu. Tapi di tempatku tuh fans fanatik olahraganya tuh wow banget gitu loh. Jadi kita kan tiap minggu ada game day, bisa football, bisa basket, tapi kebanyakan football kalau game day. Jadi tiap hari Sabtu atau Minggu tergantung jadwal. Nanti yang datang tuh bukan cuma mahasiswanya aja, tapi kakek nenek, orang tua. Jadi kayak satu rumah tuh semua orang keluar, terus kita camping di jalan-jalan ini, bukan jalan juga sih, di trotoarnya di kampus. Terus kita barbekyuan, kita ngobrol bareng sama keluarga lain, terus main game kecil-kecilan, sampai akhirnya nanti kita jalan bareng ke stadionnya buat nonton. Jadi kalau ada ada pertandingan yang home gitu, kita bakalan ada tradisi kayak gitu, dan itu keren banget sih. Dan merchandise-nya banyak banget, kayak bahkan anjing gitu ada pitanya, ada apa segala macam. Itu unik sih, karena kita nggak nemuin itu, aku nggak nemuin itu di sini ya. Jadi itu hal yang unik dari universitasku gitu. Udah nih ya, kita kan udah ngomongin keunikan yang memorable masing-masing nih. Udah santai nih dari tadi. Nah mungkin ini salah satu yang teman-teman
anggap penting juga, penting sih memang penting sih, sangat. informasi penting dari kita yaitu tentang finance, gimana sih kita mengelola finance yang diberikan oleh IISMA ke kita selama di sana. Mungkin siapa nih yang mau jawab? Mungkin aku ya. Oke. Ini nanti langsung masuk aja ya. Kalau aku sih ingatnya, aku ingat waktu itu mulai dari pre-departure itu udah disiapin buat visa segala macam, itu nanti kalau misalnya zamannya kami itu di reimburse. Jadi pas udah kita settle di sana baru dikirimin lagi uangnya, digantiin uangnya untuk pengurusan visa. Terus kita ada settlement allowance, jadi itu tuh untuk kita beli buku, buat kita mungkin ganti spray segala macam yang ada di Pokoknya door. kebutuhan di sana. Kebutuhan pertamanya. Awal-awal kita settle itu pakai settlement allowance. Habis itu ada berapa kali living allowance? Dua kali ya living allowance. Iya, tergantung berapa Lama. bulan iya, kita. per 3 bulan. Per Jadi 3 satu bulan, ya. living allowance itu buat 3 bulan ya kalau nggak salah. Dia tergantung sama waktu lama kalian semesternya sih. Benar. Ntar disesuaikan. Dan itu juga kalau di mungkin kalau untuk kasusnya Penn State atau mungkin juga Michigan itu kita udah disiapin untuk meal plan. Terus ada apa lagi? Dorm, Iya. pokoknya uangnya itu nanti udah cover tuition fee, Tuition fee. terus dorm, terus meal plan. Cuman ini based on tempat kita ya, maksudnya di batch kita seperti ini, kita nggak tahu batch besok bakalan kayak gimana gitu. Mungkin yang untuk Europe dan juga UK ada perbedaan nggak dari finance-nya? Kira-kira sama Kira-kira sih. sih sama, cuman mungkin kalau kita tuh PCR test itu ada di Oh, cover, iya, benar. iya. Ada iya. kuotanya kalau nggak salah 4 kali atau 5 kali nanti dicek karena kan setiap periode beda-beda tuh. Juga kalau misalnya kemarin kita juga udah diatur untuk insurance-nya. Jadi untuk penyakit-penyakit segala macam udah diatur sama semacam inilah GMC-nya kalau di sana gitu. Terus juga untuk vaksin waktu itu kita juga dapat Iya, gratis juga sih kalau gratis, bisa 2 kali shot untuk dosis. Terus apa lagi? Nah kalau aku nih, kalau aku booster itu kayak hari terakhir sebelum aku balik. Jadi kayak waktu aku angkat-angkat koper tuh agak ngilu-ngilu gitu. Soalnya aku mikirnya kan Indo mungkin agak lama ya dapat booster, tapi alhamdulillah Indo Dapet di dapatnya sana ya. cepet sih. Jadi Indo cepet banget. Terus untuk konversian vaksinnya gimana teman-teman? Berjalan lancar ke kalian? Aku nggak ngambil vaksin nih. Oh Kalau gitu. gimana? Kalau aku kebetulan waktu berangkat baru Astra sekali. Aku baru vaksin sekali. Jadi aku dapat Pfizer 2 kali di sana. Jadi aku justru full Pfizer-nya di sana dan waktu balik ke Indonesia kan sempet ada temanku yang nggak bisa masuk ke fasilitas tertentu karena belum kedaftar gitu kan, dan daftarnya harus dari website. Jadi kalau dari mobile tuh nggak bisa, jadi harus dari website. Terus nanti dapat sertifikat vaksinnya luar negeri, bukan. Jadi beda, kalau kalian kan yang vaksin di Indonesia ungu Iya. pink gitu Iya. ya. Nah, kalau yang di luar negeri tuh ada hijau-hijaunya gitu. Jadi beda. Jadi sertifikat yang di luar negeri dan di Indonesia beda. Anyways, yang penting kalian siapin dulu vaksin, tapi I believe harusnya orang-orang udah Udah pada pada- vaksin iya, ya udah pada sebelum vaksin. keluar, karena itu termasuk salah satu permasalahan waktu pre-departure untuk Iya. beberapa negara gitu. Benar. Balik lagi ke finance nih. Ada Apalagi yang nggak mau sih? ditambahin nggak? Sepertinya dana karantina sih. Oh, iya, benar, benar kalian banget. ada Dana karantina. Benar. karantina awal-awal, sama mungkin kalau misalnya ada dana darurat seperti misalnya Gimana karena tuh? Misalnya ada sesuatu yang terjadi, Iya, Apa tuh? misal Misalnya kayak kita nggak berharap ada musibah gitu, Iya. misal ada musibah itu bisa di cover. iya Oh. Bisa namanya dana darurat, itu bisa. bener-bener sedarurat-daruratnya Iya. gitu. Alhamdulillah Dan saya nggak nggak pakai, kejadian ya, kan? ya, benar. Oke. Terus kayaknya sekiranya itu aja. Itu aja sih. Iya. Udah ya, Dana itu aja. PCR. Pokoknya semua yang kita keluarkan dalam rangka persiapan dan urusan IISMA akan di reimburse gitu. Terus Mungkin satu cara- lagi Oh, sih. transportasi Iya, nggak sih? tiket, Oh, iya. tiket, ya, Iya, tiket iya. pesawat itu nanti di reimburse semua. Untuk yang kan waktu itu kan penerbangan kan biasanya disatuin kan, satu rombongan langsung kan. Untuk yang dari luar daerah itu biasanya juga diakomodasi gak sih? Iya. Iya. Asalkan tiket pesawat iya. Kalau kereta sejauh yang ku tahu belum. Kalau yang periode kita mungkin nggak tahu kalau periode ke depan nanti gimana. Nah, ini kan kita udah ngasih tahu semua nih yang di cover apa aja. Cara kalian manage uangnya tuh gimana nih? Terutama dana hidup bulanannya gitu. Benar. Nah, Mana tuh? Siapa dulu nih? Mungkin aku. Oke. Oke. Kalau aku karena jadi untuk meal plan sendiri, karena ini kita
survival ya, makan ya. Makan itu paling utama. Jadi untuk di Penn State sendiri itu dibagi jadi 3 kloter gitu. Untuk pagi itu biasanya $2, siang siang $4, malam $5. Jadi kita pintar-pintarnya aja pilih waktu makan. Kalau teman-temanku itu biasanya kita punya kesempatan untuk ngebungkus makanan. Jadi nanti disiapin kayak ada plastik atau styrofoam atau apapun itu. Terus nanti kita ngambil lunch, mungkin biasanya lunch karena paling gede kan itu porsinya kan. Itu disimpan aja. Terus di dorm untungnya ada microwave jadi bisa diangetin berkali-kali gitu. Itu menurutku itu nyimpen uang banget sih, itu ekonomis banget. Tapi kalau caraku, aku itu biasanya karena aku kelasnya itu kebanyakan after lunch, jadi sekitar jam 3, aku biasanya duduk dari pagi breakfast. Terus karena lapar pagi kan makan, terus aku sit in aja sampai lunch datang. Jadi malam nggak usah makan lagi gitu. Kalau aku sih cari kayak gitu. Dan itu yang paling utama sih untuk makanan, karena untuk transportasi segala macam pretty much covered. Kalaupun itu pengen keluar daerah kampus, itu baru bayar dan aku jarang sih keluar daerah kampus gitu. Kalau yang lain gimana? Nah, kalau aku karena pengen kayak explore kotanya segala macam itu kan pasti butuh biaya, apalagi transportasi segala macam. Jadi emang aku tuh kayak dari awal aku prinsipnya emang harus ngirit. Jadi aku tuh masak sendiri. Kayak walaupun nggak bisa segala macam, tapi ya belajar lah masak nasi goreng dikit-dikit bisa lah ya. Nasi goreng, makan ayam mentega segala macam. Jadi kalau di UK tuh emang ada supermarket yang harganya tuh terkenal murah. Nanti mungkin bisa di search sendiri gitu. Kayak mirotanya ya? Kayak mirotanya. Oh, Jadi termasuk murah, dan di situ tuh kayak kalian bisa beli ayam ada, sayur segala macam ada. Jadi emang bener-bener murah banget. Kalau kalian mau ngirit sengirit-ngiritnya tuh beneran bisa. Gitu. Oke, Gitu. menarik. Kalau aku sih caranya juga similar sama kamu, kayak aku masak sendiri soalnya emang makan di sana mahal ya. Bener. Termasuk mahal kalau di Leuven. Jadi aku selalu belinya di tempat swalayan juga dan masak sendiri. Tapi ya karena tidak begitu skillful, jadi rely lah ya sama teman-teman yang lain mungkin. Sekiranya begitu. Kiranya begitu. Patu gimana? Ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan untuk membantu. Aku bagian cuci piringnya lah ya gitu. Kalau aku agak beda. Kalau kalian kan ada harus ngitung uang segala macam ya. Tapi kalau aku meal plan-nya free. jadi benar-benar tadi kan yang aku bilang ada student ID dan itu tinggal tap segala macam. Jadi kalau di tempatku di dining hall-nya itu aku tinggal tap sekali, terus masuk kayak food court kalau di sini mungkin ya. Jadi ada beberapa stall gitu. Terus ya udah tinggal pilih aja kamu mau makan mana, mau antri berapa kali, mau ambil berapa kali, asal makan di situ. Jadi nggak boleh dibawa keluar kayak gitu. Prasmanan. Enak banget. Dan itu open dari breakfast sampai malam. Kalian mau masuk kapan aja bisa, tapi ada beberapa jam yang memang karena harus ganti menu kan, jadinya harus pembersihan juga segala macam. Cuman overall se-free itu untuk makan, jadi nggak ada masalah untuk masalah makan. Cuman mungkin yang ada beberapa juga dosen jadi uangnya untuk di bagian lain yaitu buku. Jadi ada beberapa dosen yang memang require kita buat beli buku atau sewa buku secara fisik gitu. Jadi kan di sana nggak semua di PDF-in gitu kan. Jadi kita harus sewa, harus beli buku fisik. Biasanya kayak gitu sih. Sama ini kalau kita mau ya jajan-jajan di luar, terus juga kebutuhan kayak baju hangat gitu kan, banyak yang nggak bawa dari Indonesia gitu kan. Jadi kita di sana biasa nge-thrift. Bisa, nah, ya kan? Kalian nge-trip gak sih? Iya, aku nge-trip. Ini udah di trip nih. Keren sih menurut aku. Jadi di sana tuh teman-teman ada budaya ya bisa dibilang itu tuh nge-trip. Jadi kita suka nge-trip. Kita kalau belanja tuh di toko yang dia jualannya barang-barangnya, baju-bajunya bekas tapi masih layak pakai, bahkan ada yang super layak pakai. Jadi tergantung kelasnya, dan itu benar-benar bisa menghemat pengeluaran kita gitu loh. Kayak gitu sih kalau manajemen buat kehidupan sehari-hari ya. Terlepas nanti mungkin buat penggunaan selanjutnya terserah kalian mau ngapain, asalkan masih keep on track. Apalagi untuk yang US harus banget diingat. Untuk yang fall semester kita harus nyiapin duit buat Thanksgiving week. Karena itu bakal libur dan kalian harus mikirin nih kayak mau kemana gitu. Di sini kayak lebaran ya, Thanksgiving tuh liburnya tuh panjang. Dan sebenarnya kenapa kok ada
kepengenan buat keluar karena kampus juga kampus Bakal tuh pasti kosong. sepi banget gitu loh, bakal kosong dan nggak ada apa-apa, nggak ada fasilitas transportasi, Bener. toko-toko nggak buka. Jadi kalau misalkan kalian nggak prepare buat Thanksgiving week agak susah juga gitu. Jadi mungkin spendnya di situ juga sih. Benar. Gitu. Waduh, kalian berasa nggak sih ini kok kayaknya studionya mulai dingin? Dingin ya, agak Ya, pakai jas. Kayak dingin nggak kayak agak sih? dingin ya. Karena kita udah di penghujung acara, Oh, gitu. teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton saat ini mungkin semua pengalaman yang kita ceritakan itu bisa dijadikan sebagai gambaran ya teman-teman. Dan mungkin jadi motivasi juga buat teman-teman yang mau mendaftar di ISMA tahun depan gitu ya. Bener. Nah, kalau begitu kita akhiri saja sesi Sharing hari ini. Sharing. Ya, cerita-cerita. Sesi sharing kali ini. Ngobrol. Game talks. Pojok bicara di sini. Iya. Di pojok ini. Iya, di pojok ini. Saya Melisan. Siapa tuh? Saya Juan. Saya Hara. Terima kasih. Sampai jumpa.